Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maranul Gazia dari kelas M233 nomor urut 7 dengan NIM 230407500027. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembentukan kata dan proses morfologi. Yang pertama, pembentukan kata. Kata merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun suatu kalimat. Tanpa kata tidak mungkin ada kalimat. Setiap kata mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda sesuai dengan kelas kata atau jenis katanya. Secara umum, kelas kata terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, kata kerja. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kata keterangan. Yang keempat, kata benda. Yang kelima, kata ganti. Yang keenam, kata bilangan. Dan yang ketujuh, kata tugas. Yang pertama, kata kerja atau verba ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, dapat diikuti oleh gabungan kata perasa dengan ditambahkannya dengan kata sifat. Contohnya, kata pergi dengan ditambahkannya dengan kata gembira, tidur dengan nyenyak. Yang kedua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya, itu akan mandi dan sedang tidur. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak seperti tidak lihat dan tidak pulang. Yang keempat, berawalan me dan ber. Contohnya, melatih dan berpikir. Yang kedua, kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat suatu keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Yang ketiga, kata keterangan atau adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba adjektiva, domina, predikatif, atau kalimat. Contohnya, kata cepat, cepatnya, pelan-pelannya, cerdas, cerdasnya. Yang keempat, kata benda atau nomina adalah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, atau pengertian yang berfungsi sebagai objek atau subjek. Contohnya, buku ditambahkan an, meja ditambahkan mu, sepeda ditambahkannya. Yang kelima, kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada nomina lain dan digunakan sebagai pengganti kata nomina. Contohnya, saya ditambahkan dengan ku, kamu yang ditambahkan dengan mu, dia ditambahkan dengannya. Yang keenam, kata bilangan atau numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyak orang, binatang, dan benda. Contohnya, satuan, 20, dan 13. Yang ketujuh, kata tugas adalah kata yang digunakan di depan sebagai kata sambung, kata sandang, serta kata seru dengan partikel. Contohnya, di ditambahkan ka, kan, ke ditambahkan an, dari ditambahkannya. Proses morfologi. Proses morfologi ini dibagi menjadi 3, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kompositum. Yang pertama, afiks. Afiks selalu berupa morfem terikat dan dapat ditambahkan pada awalan kata dalam proses yang disebut prefikasi. Dalam akhir kata bisa disebut sufiksasi untuk sebagian pada awal kata serta sebagian untuk sebagian pada akhir kata, atau konfiks, ambifiks, atau sulfiks. Dalam proses yang disebut konfiksasi, ambifiksasi, atau sumilfiksasi, atau dalam kata itu sendiri sebagai suatu sisipan atau infiks dalam proses yang disebut infiksasi. Yang kedua, reduplikasi. Ada beberapa pendapat tentang pengertiannya. Salah satunya adalah JWM Verhaar yang mengatakan bahwa reduplikasi merupakan proses morfomis yang membentuk pengulangan dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Pendapat Verhaar ini diperkuat lagi dengan pendapat Muhammad Ramlan yang mengatakan reduplikasi sebagai satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Yang kedua, jenis-jenis reduplikasi. Yang pertama, reduplikasi keseluruhan adalah reduplikasi yang proses pengulangannya terjadi secara menyeluruh dari suatu bentuk dasar. Yang kedua, reduplikasi parsial adalah reduplikasi yang pengulangannya hanya sebagian dari suatu bentuk dasar. Sebagian tersebut bisa di awal maupun di akhir bentuk dasar yang mengalami reduplikasi.
Ciri-ciri bentuk reduplikasi. Yang pertama, reduplikasi tidak mengubah golongan kata bentuk dasar yang diulang. Yang kedua, bentuk dasar kata ulang berupa satuan-satuan yang terdapat dalam penggunaan bahasa. Yang ketiga, proses bentuk reduplikasi berafiks mungkin. Yang ketiga adalah kompositum atau komposisi. Kata majemuk atau kompositum adalah gabungan morfem dasar yang seluruhnya bersatu sebagai kata yang mempunyai pola fonologis, gramatikal, dan semantis yang khusus menurut kaidah bahasa yang bersangkutan, yaitu KBBI. Yang kedua, jenis-jenis kompositum. Yang pertama, kompositum subordinatif, substantif atau tipe A. Yang kedua, kompositum subordinatif atau atributif atau tipe B. Yang ketiga, kompositum koordinatif atau tipe C. Yang keempat, kompositum berproplexem atau tipe D. Dan kompositum sintesis atau tipe E. Kata majemuk yang lazim ditulis terpisah yaitu kata air mata. Yang benarnya itu kata air mata yang air dan mata itu dipisah. Dan yang salah itu kata air mata yang kata air dan mata itu digabung. Yang ketiga, kata majemuk yang ditulis terangkai. Contohnya itu acap kali, yang kata acap dan kali itu disambung, sedangkan yang salah itu acap dan kali yang tidak disambung. Yang keempat, ciri-ciri yang membedakan kata majemuk dan frase adalah pertama, ketidak tersisipan, yang kedua ketak terluasan, dan ketiga ketak terbalikan. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.